Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang delegasi nih, Coach. Boleh. Nah, delegasi itu apa sih, Coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang delegasi. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik. Sehat ya Coach ya? Iya. Oke Coach, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang delegasi nih Coach. Boleh. Nah, delegasi itu apa sih Coach? Apakah delegasi? Nah, apa Coach? Delegasi itu adalah melimpahkan pekerjaan ke tim ya. Ke timnya, iya. Ke timnya gitu ya. Ya agar bisa dikerjakan dengan baik gitu ya. Supaya dikerjakan dengan baik gitu ya Coach ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana Coach cara kita mendelegasikan dengan baik, tepat, efisien kepada tim kita nih Coach? Cara Jadi pertama mungkin mendelegasikan. saya harus jelaskan delegasi itu beda ya dengan pekerjaan yang didelegasikan itu berbeda dengan pekerjaan yang mereka harus kerjakan sehari-hari gitu ya. Kalau pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari itu adalah pekerjaan yang memang sudah ada job desk-nya. Ya memang job desk mereka gitu ya Coach ya. Ada job desk-nya gitu ya. Okay. Mau itu disuruh mau enggak ya itu harus jalani. Iya benar, harus wajib, kalau enggak digaji ya Coach ya. Karena sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang di situ gitu ya. Kalau misalnya memang dia sebagai seorang sales ya job desk-nya ya jualan. Jualan, gitu. Ya betul gitu. Coach. Ya. Jadi mau ada job desk mau enggak ya memang kalau bang dia sebagai sales ya jualan juga kan tugasnya gitu. Ya, jadi kalau yang didelegasikan itu adalah apa? Pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin bukan sesuatu yang rutin ya. Iya. Yang kalau yang tadi kan sudah kan yang rutin gitu kan? Dilakukan. Yang rutin harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kalau ini adalah pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas tambahan dari gitu atasan ke bawahan gitu ya Coach ya. Bawahannya itu yang didelegasikan gitu ya. Gitu. Yang pertama tentukan dulu tujuan delegasi untuk apa. Gitu ya. Karena kan ya utama sih dua ya tujuannya ya untuk agar apa lebih kepada ke karyawannya nih atau lebih kepada si ownernya gitu kan atau si atasan lah dalam hal ini ya. Maksudnya jadi kalau misalnya si atasan itu sudah banyak sekali pekerjaan gitu ya yang sampai dia kewalahan gitu ya, sehingga iya jadi dia sudah atasan ini kan dia juga punya limit gitu kali punya ini ya punya tujuan atau punya tujuan dari jabatannya apa gitu kan. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang terlalu banyak yang nggak ada kaitan langsung dengan tujuan utama atau dari tanggung jawab utamanya dia, ya itu kan mungkin perlu didelegasikan gitu ya. Iya betul. Itu dari sisi atasan gitu ya. Kalau dari sisi bawah juga sama gitu ya. Kalau misalnya tujuannya apa harus tetapkan gitu ya. Dari sisi bawahan. Misalnya ya karena mungkin dia juga dianggap mampu untuk melakukan pekerjaan yang lebih gitu ya, atau juga untuk tujuan pengembangan dirinya gitu ya, gitu. Jadi untuk tujuan development dia ke depan gitu kan. Nah itu ya yang bisa dijadikan tujuan gitu ya. Kemudian yang kedua tentukan juga jenis pekerjaan yang akan didelegasikan apa gitu ya. Karena dari apa yang akan didelegasikannya tentunya utamanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang sebetulnya bukan tujuan pekerjaan utama sih gitu ya. Iya pasti. Jadi dia harus ada start dan end-nya juga gitu ya. Kapan mulainya dan kapan selesainya gitulah. Nggak bisa juga dikerjakan terus-menerus. Ya suatu saat nanti kalau misalnya memang itu menjadi suatu pekerjaan yang rutin. Ya mungkin juga harus ditambahkan job desk-nya gitu kan. Dengan berbagai konsekuensi juga nanti ya gitu kan. Kalau ditambahkan sebagai job desk gitu ya. Tapi kalau yang biasanya yang awalnya tuh ya adalah delegasi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang tambahan gitu ya. Iya ekstra gitu ya. Ekstra yang mungkin ada tenggat waktunya, kapan mulainya dan ada selesainya. Deadline gitu ya. Iya gitu ya. Jadi tugasnya delegasi apa gitu ya. Kemudian juga tentukan juga siapa yang akan delegasikan tadi ya. Pekerjaan ini cocok dikasih ke siapa gitu kan. Dan memang kebutuhan orang itu sesuai nggak dengan pekerjaan ini. Maksudnya gini, bukan hanya kebutuhan sih, kemampuannya juga ya. Skillnya gitu kali ya Coach ya. Skillnya gitu ya. Atau ada potensi lah minimal. Ada potensi untuk bisa mengerjakan dengan baik gak gitu kan. Dan memang ada sesuai dengan kebutuhan dia juga untuk di-develop gak gitu kan. Jadi semua itu harus match gitu ya. Sesuai dengan pekerjaan yang akan didelegasikan. Kemudian yang berikutnya adalah cara menyampaikannya yang harus jelas juga ya. Gitu. Cara menyampaikannya, cara memberitahunya,
cara menyampaikannya, cara menginstruksikannya gitu betul, ya, betul. itu juga harus dipikirin gitu ya. Kemudian nanti cara mengevaluasinya, Oh. cara memonitornya gimana dan cara mengevaluasinya gimana, itu juga jelas gitu. Jadi bukan hanya sekedar dikasih terus kita lempar aja Tinggal gitu, gitu aja tinggal gitu. gitu ya. Berhasil nggak berhasil dikerjakan terserah gitu kan. Terserah. Kalau nggak berhasil berarti dia jelek gitu. Disalahin gitu ya coach ya. Kalau berhasil ya diem aja gitu kan. Jadi ya perlu juga cara memonitoringnya, cara kemudian nanti feedbacknya, bagaimana cara mengimprove-nya gitu ya. Mungkin juga si karyawan ini ada perlu dikasih pembekalan khusus kali gitu ya. Mungkin juga dia perlu sarana prasarana tertentu yang harus kita siapin. Gitu. Jadi semua itu harus jelas dulu gitu ya, baru bisa dikatakan nanti, bisa diharapkan nanti proses pendelegasian dari awal sampai selesai itu bisa lancar. Bisa lancar gitu. Oke, nah kalau misalkan case-nya gini coach, kalau misalkan gimana sih coach cara menangani situasi di mana ternyata si karyawannya ini coach merasa kesulitan atas apa yang didelegasikan dari atasannya, gimana tuh coach? Merasa kesulitan, ya kan, merasa kesulitan ya perlu ditelaah lagi ya, kesulitannya dia dalam hal apa? Kemauannya atau kemampuannya gitu kan. Kalau kemauannya ya ada caranya sendiri, kalau kemampuan ada caranya sendiri gitu ya. Gitu. Kalau kemauan ya kita lihat dulu, jangan-jangan dia nggak mau ya, karena mungkin juga karena dia nggak mampu ya. Iya. Jadi nggak mau gitu. Nggak mau karena nggak mampu, iya ya betul. Kalau kayak gitu berarti bukan masalah kemauan, bukan kemampuan ya. Kemampuannya. Tentu harus diajari dulu, di training dulu gitu kan. Nah, tadi balik berarti di awal salah orang jangan-jangan nih gitu kan, salah yang akan dilimpahkan ini kan. Kan tadi kan syaratnya apa? Yang dilimpahkan itu harus kita pastikan dia memang punya kemampuan lebih ya untuk bisa melakukan ini, baik itu dari sisi skillnya maupun waktu gitu kan. Mungkin juga ya nggak mesti yang harus sudah jago juga kan gitu, karena kan belum pernah melakukan. Minimal dia punya potensi, punya modal kemampuan gitu dan waktu yang agar dia bisa mengerjakan ini itu dulu kan. Kalau dua-duanya memang nggak ada atau salah satunya nggak ada, ya jelas saja dia nggak mau gitu kan. Iya benar, karena emang ya nggak bisa gitu coach ya, mau diapain lagi. Iya, jadi kan itu salah atasannya kan, salah atasannya untuk menentukan siapanya gitu. Betul, ya kalau yang di awalnya tadi dua hal itu, waktu dan kemampuannya sudah oke, ya seharusnya akan meminimalisir dia dari masalah kemauan ini ya gitu. Ya paling dengan dipoles, diajari sedikit lagi gitu kan. Nah, yang penting dia punya potensi dasar dulu nih, dasar potensinya ada nggak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya memang delegasinya berkaitan dia harus berinteraksi dengan komputer, dia punya basic komputer nggak gitu. Itu dulu kan minimal gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih spesifik lagi, dia perlu kemampuan yang memang lebih spesifik mumpuni dulu gitu ya. Gitu sih. Jadi dari sisi kemampuan itu ya, kalau dari kemauan ya mungkin juga cara kita menyampaikannya ya, yang mungkin keliru tadi kan harus juga kan, misalkan cara menyampaikannya juga harus direncanakan gitu ya. Nah, seperti apa cara menyampaikannya itu, yang utama adalah dia berarti kan sebetulnya atasan ini sedang menjual suatu pekerjaan kepada bawahannya. Iya, betul. Berarti menjual ya. Jadi di sini bagaimana bisa meyakinkan bawahannya bahwa pekerjaan dapat itu dikerjakan dengan baik. Pekerjaan ini menguntungkan buat dia, buat karyawan itu gitu. Ya tentang bagaimana cara spesifiknya itu memang panjang lebar lagi sih kalau dijelasin ya. Oke, thank you banget nih buat Coach Adit. Nah, selanjutnya gini nih Coach, gimana sih Coach cara kita atau mungkin strategi apa yang digunakan untuk memahami kelemahan dan kelebihan si bawahan kita ini sebelum kita mendelegasikan tugas gitu Coach? Ya, kita harus tahu dulu tugas ini, tugas yang akan kita delegasikan ini butuh skill apa aja, butuh knowledge dan skill apa gitu kan. Dan kemudian kan kita bandingkan dengan tim kita gitu. Ya, tim kita apakah mereka punya skill dan knowledge yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Oke. Gitu. Kalau misalkan ternyata timnya itu nggak punya kemampuan itu, tapi ternyata itu ada di divisi lain, ya lempar ke divisi lain berarti gitu ya Coach ya? Atau ada regulasinya atau gimana tuh Coach? Oke. Kalau memang ada di divisi lain, balik lagi. Ini pekerjaan sebenarnya tanggung jawab siapa kan jelas dong. Iya sih, betul. Kalau tanggung jawab si atasan itu sendiri, ya memang dia balik lagi dia harus kerjain dong gitu. Kalau misalnya timnya yang memang nggak ada yang mampu gitu kan, nggak punya potensi untuk melakukan gitu ya.
Kalau mau diserahkan ke divisi yang lain apa kaitannya gitu kan? Iya sih coach. Betul sih coach. Apa kaitannya gitu kan? Mereka juga punya tanggung jawab sendiri gitu Iya, kan? pasti. Gitu. Oke, sekarang gini nih coach. Gimana sih coach cara kita tahu bahwa tim kita tuh sebenarnya sudah jelas atau belum sih atas delegasi yang kita berikan kepada tim kita coach? Oke. Tadi balik lagi ya, berarti kita harus pastikan cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya yang pertama gitu ya coach ya. Cara menyampaikannya bagus, efektif gak gitu ya. Cara menyampaikan suatu cara mendelegasikannya berarti ya. Betul. Cara menyampaikan pendelegasiannya ini gitu ya. Kalau saya menyarankan ini ada namanya tools yang namanya format system ya. Format system apa tuh coach? Itu adalah cara menyampaikan, salah satunya adalah bisa dipakai untuk mendelegasikan ini gitu ya. Cara menyampaikan suatu pekerjaan agar yang dilimpahkan pekerjaan itu jelas iya, kita lakukan. Pertama gitu ya, format itu ya kan ada 4 ya, ada 4 hal yang harus disampaikan. Format system gitu ya coach ya. Oke. Hal yang pertama harus disampaikan adalah mengapa ya, mengapa pekerjaan ini penting untuk kamu kerjakan. Harus jelas gitu ya. Penting buat siapa? Ya buat perusahaan dan buat diri dia juga, apa untungnya sih gitu ya. Kerjaan ini disampaikan gitu ya, harus dikerjakan oleh dia, bukan oleh orang lain gitu loh. Ya tentunya hal-hal yang semakin banyak hal-hal yang menguntungkan dia, orang akan semakin mau lakukan dong. Iya, bahkan pasti. Dia akan semakin pikirannya gitu. Pikirannya akan semakin terbuka untuk menerima mengerjakan instruksi, dengan gitu. Baik ya. Oke. Kalau udah dari awal udah nggak mau ya mau diajarin susah ya. Iya betul. Jadi nggak akan efektif nanti gitu. Kedua ya apa yang harus pekerjaannya apa juga harus jelas. Sampaikan apa yang harus, apa sih pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya. Dan ketiga apa itu termasuk kapan harus mulai, kapan harus selesai gitu kan. Deadline-nya gitu ya coach ya. Pekerjaannya apa gitu ya. Nah, ketika cara melakukan juga harus di sini ya betul-betul harus detail gitu ya, cara melakukan pekerjaan ini gitu kan, supaya dia paham banget gitu ya. Betul. Dijelaskan dengan metode tertentu lah ya, cara melakukan seperti apa. Kalau perlu mereka juga harus bagaimana memastikan mereka mengerti ya, bisa dengan cara mereka minta yuk kita ulang gitu ya. Nah, kita minta mereka untuk mengulangi instruksi, minta mereka untuk mendemonstrasikan dulu gitu, segala macam lah gitu how-nya. Jadi biar jelas gitu ya coach ya, ke belakang-belakangnya gitu. Oke. Kemudian juga harus ada diskusi nih selama menjelaskan itu, hal-hal apa yang akan mungkin terjadi, hal-hal apa yang mungkin bisa yang bisa menghambat yang mengacaukan proses melakukannya nanti, challenge apa yang harus dihadapi dan bagaimana strategi mengantisipasinya. Solusinya itu juga gitu ya coach ya. Itu juga harus dijelaskan gitu. Jadi 4 hal tadinya. Oke, wah sangat membantu banget nih buat teman-teman semuanya yang mungkin seorang leader atau business owner gitu ya coach ya, ketika mendelegasikan tugas kepada timnya, kepada bawahannya. Nah itu bagus banget nih format system tadi ya coach ya. Format system sampai kepada tadi kan kapan harus mulai, kapan memantaunya, ya. Bagaimana bentuk laporannya, bagaimana cara melaporkannya. Jelas banget berarti tadi itu ya coach ya. Oke. Bagaimana cara melaporkannya, frekuensi pelaporannya. Kan nggak mungkin juga udah selesai baru dilaporin kan. Iya pasti. Iya. Harus apalagi suatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu kan. Suatu hal baru gitu. Harus memonitor dong gitu kan, nggak ditinggal gitu aja. Betul. Cara memonitornya tadi gimana, mau kapan dimonitornya gitu. Itu juga harus jelas ya. Harus jelas. Intinya semuanya harus jelas gitu ya coach ya. Ada deadline-nya juga, cara mengawasi, how-nya gimana, cara melakukannya, solusinya juga harus ada. Betul. Gitu ya coach ya. Oke, thank you banget nih buat Coach Adit yang sudah men-sharingkan nih tentang bagaimana sih cara mendelegasikan tugas kepada tim kita. Ada juga tadi tips dari Coach Adit tentang format system nih teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi.